semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Tua Prasetyo dengan NIM 2401020022, mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep pengembangan bahan ajar serta jenis dan karakteristik bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, topik ini sangat penting ya teman-teman, terutama bagi kita yang sedang belajar di bidang pendidikan, karena bahan ajar ini salah satu kunci keberhasilan dari proses belajar. Sebelum masuk lebih lanjut, kita pahami dulu bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran baik oleh guru maupun peserta didik. Bahan ajar ini bisa berupa buku, modul, video, hingga media digital interaktif. Konsep pengembangan bahan ajar merupakan proses merancang dan menyusun materi pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa atau peserta didik. Dalam pengembangannya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan, kita harus mengetahui kebutuhan siswa tersendiri, baik dari segi kemampuan, karakteristik, maupun konteks belajar mereka. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Berarti, bahan ajar ini harus selaras dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, materi yang relevan. Yang berarti, isi bahan ajar harus sesuai dengan kurikulum dan yang mudah dipahami. Yang keempat, strategi penyajian. Jadi, materi harus disusun secara sistematis, menarik, dan interaktif. Dan kelima atau yang terakhir, ada evaluasi dan revisi, yaitu bahan ajar perlu diuji dan diperbaiki agar lebih efektif digunakan untuk selanjutnya. Jadi, pengembangan bahan ajar ini bukan sekedar membuat materi, tetapi memastikan materi tersebut benar-benar membantu proses belajar mengajar. Selanjutnya, bahan ajar ini memiliki berbagai jenis, antaranya yang pertama ada bahan ajar cetak. Contohnya seperti buku teks, modul, dan handout. Biasanya digunakan dalam pembelajaran konvensional. Kemudian yang kedua ada bahan ajar audio, seperti podcast atau rekaman suara. Nah, bahan ajar ini cocok untuk pembelajaran yang berbasis pendengaran. Kemudian yang ketiga ada bahan ajar visual, misalnya dari gambar, diagram, maupun poster. Jadi bahan ajar ini membantu siswa memahami konsep secara visual. Kemudian yang keempat ada bahan ajar audio visual, seperti video pembelajaran yang saya buat ini. Jadi menggabungkan suara dan gambar sehingga lebih menarik. Kemudian yang terakhir ada bahan ajar interaktif atau digital. Contohnya seperti e-modul, aplikasi pembelajaran, atau multimedia interaktif. Biasanya memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi. Jadi setiap jenis bahan ajar memiliki kelebihan masing-masing dan penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Bahan ajar yang baik memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama, otodiksional. Jadi, siswa bisa belajar secara mandiri tanpa harus selalu dampingan oleh guru. Kemudian yang kedua ada self-contained, yaitu materi dalam bahan ajar lengkap dan mencakup satu kompetensi secara utuh. Kemudian yang ketiga ada stand alone, yaitu bahan ajar dapat digunakan tanpa bergantung pada media lain. Kemudian yang keempat, adaptif, yaitu bahan ajar ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa. Yang kelima yaitu bahan ajar mudah digunakan. Jadi bahan ajar ini dibuat untuk memudahkan proses belajar siswa. Dengan karakteristik ini, bahan ajar akan lebih efektif dalam mendukung proses belajar. Sebagai contoh, e-modul interaktif yang berisi materi, video, dan kuis termasuk bahan ajar yang memenuhi beberapa karakteristik tadi karena bisa digunakan secara mandiri, menarik, dan interaktif.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam dunia pembelajaran karena berperan besar dalam menentukan keberhasilan penyampaian materi kepada peserta didik. Pengembangan bahan ajar tidak hanya sebatas menyusun materi pelajaran, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pemilihan isi, penyajian, hingga evaluasi agar bahan ajar tersebut benar-benar efektif digunakan dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar yang dirancang dengan baik akan membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran secara lebih terstruktur, jelas, dan menarik, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi secara mandiri maupun dengan bimbingan. Selain itu, jenis bahan ajar sangat beragam, mulai dari bahan ajar cetak seperti buku dan modul, bahan ajar audio, visual, audiovisual, hingga bahan ajar digital interaktif seperti e-modul dan multimedia pembelajaran. Setiap jenis bahan ajar memiliki kelebihan, fungsi, dan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik bahan ajar yang baik seperti mudah dipahami, mudah digunakan, fleksibel, dapat digunakan secara mandiri, lengkap, menarik, adaptif, dan ramah bagi pengguna juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam proses pengembangannya. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, bahan ajar tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi sarana yang mampu meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan kualitas hasil belajar secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar ini merupakan proses penting dalam pembelajaran yang melibatkan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi materi. Jenis bahan ajar ini sangat beragam dan masing-masing memiliki karakteristik yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.